Para kemari menghampiri mendekati tahu bulan digoreng dadakan 500-an. Selamat malam. Ada kalimat bagus dalam bahasa Latin. Kalimatnya itu berbunyi Ecclesia Semper Reformanda Est. Artinya gereja itu selalu memperbarui diri. Maka sebenarnya yang perlu diusahakan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan gereja itu memang menjadi sarana bagi anggotanya, bagi umat, bagi kita untuk memperbarui diri. Pembaruan hanya dimungkinkan kalau ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, itu namanya ya hanya sibuk tapi jalan tempat. Jadi harus disadari bahwa kita ini sedang dalam perjalanan, sedang dalam peziarahan. Kalau di kitab suci itu perjalanan menuju tanah terjanji, atau perjalanan menuju kesempurnaan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan yang sempurna adanya. Jadi pertama kita harus memahami ini. Lalu tadi yang dibicarakan itu mengenai pendalaman iman ya. Itu campuran antara bidang liturgi dan bidang pewartaan. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kegiatan itu pada akhirnya menyentuh hati. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengusahakan supaya kegiatan, tak terkecuali yang tadi dibicarakan mengenai pendalaman iman yang di dalamnya ada unsur liturgi dan pewartaan, menyentuh hati. Karena kalau sesuatu itu enggak menyentuh hati, jangan kita mengharapkan perubahan. Jadi perubahan hanya dimungkinkan kalau hatinya itu tersentuh. Maka pemimpin itu harus punya kerangka seperti itu. Kalau saya memimpin sesuatu, yang pertama saya pikirkan adalah apa yang harus saya perhatikan supaya yang saya pimpin, supaya yang saya bawakan, supaya yang saya kelola menyentuh hati. Lalu kita belajar dari Alkitab. Saya paling senang nomor 1 itu belajarnya dari Alkitab. Karena Alkitab itu kalau Mazmur bilang itu, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Nah, kalau kita melihat Alkitab mengenai doa, apa yang diajarkan Yesus tentang doa? Dan ternyata sederhana kok. Kalau Yesus mengatakan doa itu jangan bertele-tele lah. Apapun yang bertele-tele itu membuat orang tidak tersentuh hatinya, malah jengkel. Doa itu bisa bertele-tele, sharing bisa bertele-tele, sistematika bisa bertele-tele. Sesuatu yang bertele-tele itu akhirnya bikin orang jengkel. Tersentuh tapi dalam arti negatif, jengkel. Kalau orang kejengkel, bagaimana mungkin dia bisa melakukan perubahan yang bagus? Jadi nomor 1 yang harus kita sadari adalah kita berusaha supaya kegiatan yang kita pimpin itu memang membantu orang untuk tersentuh hatinya lalu berubah menjadi lebih baik sekecil apapun. Dan kalau menurut Yesus nomor 1 adalah jangan bertele-tele. Lalu yang kedua juga kalau kita membuka Alkitab, dan ini juga yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, masuklah dalam kamar. Tutup pintu tapi jangan dikunci. Nanti kalau mati di dalam kan susah. Tutup pintu tapi jangan dikunci. Supaya kalau mati nanti mudah ambilnya. Juga ajakan Yesus ke para murid untuk berdoa. Kan pasti ke tempat yang sepi. Jadi suasana itu juga harus diperhitungkan. Yang khidmat. Bagaimana hati bisa tersentuh kalau suasananya khidmat. Yang sederhana itu bisa
menyentuh ketika juga didukung oleh suasana yang khidmat. Maka paling mudah adalah saya punya pengalaman seperti ini. Kalau saya datang untuk mimpin misa di kelompok tertentu atau doa dengan kelompok, saya sering mengatakan, ingat, kita mau berdoa dengan badan dan jiwa, dengan lahir dan batin. Yang paling mudah adalah menata yang lahir dulu. Jadi yang lahiriah ditata dulu. Silahkan masing-masing mengambil posisi duduk yang memungkinkan kita berdoa dengan khidmat. Lalu kemudian mohon supaya nanti orang yang datangnya terlambat itu tidak mengganggu. Dan bisa mengganggu kalau di depan itu kosong, belakang yang isi. Jadi nanti siapapun yang datangnya telat itu pasti akan mengganggu. Saya juga sering mengatakan, nanti kalau ada orang yang datangnya telat, nggak usah disapa. Yang penting kita nggak membenci, kita nggak memusuhi. Karena sapaan ketika proses sudah mulai itu mengganggu. Jadi yang mudah-mudah dulu ditata. Kan kita sudah mengantisipasi. Lalu kemudian juga tolong yang bawa HP, jangan dimunyikan. Malah juga bagus kalau nggak usah digetarkan. Nanti kalau ada berita yang begitu urgen, sudah jelas kita nggak ke luar negeri kok. Jadi orang sudah tahu saya sedang apa, kegiatan di rumah siapa. Jadi yang kita perlu menyadari adalah kita mau berdoa, mau beribadat, juga dengan aspek yang lahiriah. Maka yang lahiriah itu juga perlu ditata dulu. Nah, kalau sudah, kemudian masuk, kita berusaha juga untuk menata yang batiniah. Hati kita, pikiran kita, meskipun tidak mudah, tapi yang kita berusaha. Jadi, suasana yang khidmat itu didukung juga oleh pengaturan terhadap yang lahiriah dan batiniah. Lalu soal kitab suci. Kitab suci pada dasarnya itu punya wibawa. Kitab suci itu pada dasarnya punya daya sentuh. Tetapi ini hanya akan sampai. Ini hanya akan dirasakan. Hanya akan menyentuh hati. Kalau juga didukung oleh cara membawakannya. Jadi lektor itu, pembaca sabda Tuhan, itu kemungkinannya hanya satu di antara dua. Dia memudahkan atau malah menyusahkan. Sabda Tuhan pada dasarnya bisa menyentuh hati. Dan siapapun yang membacakan kitab suci hanya satu di antara dua. Dia akan membantu sabda Tuhan atau menghalang-halangi sabda Tuhan. Cara membacanya itu bisa membantu, tapi juga bisa menjadi penghalang. Jadi membaca sabda Tuhan itu sebenarnya ini bukan hal yang sepele. Sabda Tuhan itu sungguh dibutuhkan untuk orang beriman. Dan memang bagus kalau juga didukung oleh cara membaca. Maka ketika kita mencari siapa yang perlu membaca, carilah yang baik. Jangan terlalu menggunakan perasaan. Kalau kita menggunakan perasaan demi membela perasaan, nanti dapatnya bukan lektor yang baik. Dan ketika yang membawakan itu bukan yang baik, bukan hal yang mustahil. Ini membaca kitab suci, tapi bukan memudahkan kitab suci, tapi malah mempersulit kitab suci. Bukan memperlancar daya sentuh sabda Tuhan, tapi menghambat daya sentuh sabda Tuhan. Kita kan bisa merasakan kan, ada begitu banyak lektor, ada begitu banyak orang yang baca kitab suci. Kitab sucinya sama, sabda Tuhannya sama, tapi mengapa ya? Ketika dibawakan orang itu saya tersentuh hatinya. Dan ketika dibawakan orang lain saya nggak tersentuh hatinya. Kenapa ya? Cara membacanya. Nah jadi sabda Tuhan itu begitu penting. Bahkan bobotnya melampaui
sharingnya umat, sharingnya kita. Sabda Tuhan itu sharingnya Tuhan. Kalau cerita-cerita umat, cerita-cerita kita itu sabda manusia. Nah, kalau sabda Tuhan itu dibawakan dengan baik dan kita berusaha dalam persiapan mencari lektor yang baik, orang nanti bisa tersentuh hatinya. Dan kalau orang itu tersentuh oleh firman, itu akan sangat membantu bagi yang bersangkutan untuk sharing. Jadi kalau orang itu nggak tersentuh oleh firman, mau sharing juga susah. Pengalaman tersentuh oleh sabda Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu yang nanti akan menjadi kekuatan bagi seorang untuk bisa ngomong. Nah, kalau kita lihat di kitab suci itu coba. Ketika ada orang yang bisu, karena dia mengalami disentuh oleh sabda Tuhan, yang kemudian menyembuhkan, lalu dia bisa omong. Bukan karena kursus di ini enggak, tapi karena pengalaman disentuh oleh wibawa sabda Tuhan. Dan itu kemudian yang buat orang itu menjadi berubah, menjadi bisa bicara. Soal sabda Tuhan itu penting. Lalu soal sharing. Penting kita perhatikan ketulusan orang. Nggak usah sharing itu menjadi ukuran. Karena bisa saja orang itu di pertemuan itu nggak bisa sharing. Tetapi nanti setelah pertemuan, di perjalanan pulang dia baru sharing. Atau mungkin sehari kemudian baru sharing. Sharing tentang kitab suci bukan hal yang mudah. Saya sudah menjadi imam sekian lama. Sudah belajar sekian lama. Tapi untuk bisa bicara tentang kitab suci, untuk bisa berkhotbah tentang kitab suci, saya paling tidak kan harus mempersiapkan diri seminggu sebelumnya. Memang tidak mudah, maka janganlah orang itu dikejar. Paling orang disemangati. Kalau kita nggak bisa, atau kalau ada yang tidak bisa spontan malam hari ini berbicara tentang kitab suci, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikut, meskipun tidak dalam acara seperti ini, mungkin pas ketemu di warung, atau mungkin pas mau latihan lektor, atau mungkin latihan kur. Nah, kesempatan itu bisa juga digunakan untuk sharing. Jadi kesempatan untuk sharing itu sebenarnya tidak hanya sebatas di pertemuan itu. Orang juga disadarkan, diingatkan bahwa di luar pertemuan itu orang juga masih diberi kesempatan untuk sharing. Hanya memang tidak dipimpin oleh pemimpin ibadat. Saya hanya mengingatkan beberapa saja. Satu, membantu umat untuk berubah. Yang kedua, perubahan hanya dimungkinkan kalau orang disentuh hatinya. Maka kegiatan apapun, termasuk juga doa, pendaman iman yang ada di benak kita adalah bagaimana caranya supaya menyentuh hati. Nah, untuk itu perlu ditata lahiriahnya, juga perlu diingatkan ditata batiniahnya. Dan kalau kita konsultasi dengan Yesus, Yesus mengingatkan jangan bertele-tele. Orang tuh pada saya kan pengen cepat pulang toh. Saya kira sekarang juga orang udah pengen cepat pulang. Ini remokat-remokat kapan selesainya ya? Tenang. Jadi saya kira itu orang sekarang tuh lebih seneng yang mau ngomong apa sih? Ini mau doa apa sih? Ada orang yang diminta untuk mimpin doa makan. Kok malah doa arwah lagi? Doa makan kok sana dulu. Banyak orang yang takut doa singkat. Kalau saya mimpin doa makan tuh, kalau penutup saya hanya salam Maria saja. Kalau lebih cepat kan naik ke tempat tidurnya bisa lebih cepat. Tapi maksud saya gini, maksud saya adalah jangan kita takut dengan doa yang singkat. Kalau misalnya kita diminta untuk memimpin doa makan, ya doa makan, bukan doakan arwah segala macam. Wong judulnya saya doa makan, itu kan sudah sebelumnya. Dan seterusnya lah. Jadi saya kira penting kita konsultasi dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan kalau doa jangan bertele-tele. Itu bikin jengkel.
Saya nggak tahu apakah Tuhan juga jengkel atau tidak. Tapi saya yakin kalau Yesus mengajarkan itu pasti ada maksudnya. Ya, saya kira dari saya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Termasuk juga kalau mau bertanya ini kapan tidak penutup. Para kemari menghampiri mendekati tahu bulat digoreng dadakan